Umum selaku narasumber pertama dan Dr. Ahmad Sarudin lagi selaku narasumber kedua, Dr. Mulyadi MHum ya, saudari Nispa Gusela ya, selaku teruji. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dan melanjutkan aktivitas akademik kita kali ini dalam rangka seminar atau ujian proposal tesis ya, dari apa yang sudah ditulis oleh saudari Nispa Gusela, NIM 203040506 dengan judul Arsitektur Rumah Rakit dalam Pergeseran Budaya Modernisasi di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering. Jadi salat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pimpinan. Baik, untuk sekarang waktu marilah kita buka sedang proposal seminar proposal ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita mulai seminar ini. Pertama, yang bertindak selaku penguji sumber dalam proposal ini adalah Dr. Ahmad selaku utama, dan yang kedua Bapak Dr. Muhammad Sarudin MAG. Dan kita akan bagi pada dua sesi sebagaimana biasa. Pertama sesi pemaparan dari teruji dari penulis ya. Kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penting dari proposal ini. Mungkin waktu kurang 15-20 menit maksimal. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para narasumber atau masukan dari para narasumber. Saya kira itu, dan disiapkan alat tulis untuk mencatat semua arahan ya, baik dari para. Saya kira itu, karena kita sudah buka, kami persilakan pada saudari Nispa untuk menyampaikan poin penting dalam proposal ini. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir pada pagi ini dalam pemaparan dari proposal tesis saya Nispa Gusela dengan judul Arsitektur Rumah Rakit dalam Pergeseran Budaya Modernisasi di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentu saja di Sumatera Selatan. Selanjutnya, dalam latar belakang, kehidupan bahari sudah menjadi identitas masyarakat Palembang dan sekitarnya. Menurut Ken Flammer dalam santun, identitas merupakan proses penanaman atau penempatan diri di dalam suatu kategori atau konstruksi sosial tertentu. Penempatan diri ini dilakukan oleh masyarakat Palembang dimanapun mereka berada sebagai ekor dari identitas mereka yang tidak jauh dari kehidupan masyarakat bahari. Salah satu daerah di Sumatera Selatan yang memiliki pola kehidupan bahari yang nyaris sama dengan kehidupan kota Palembang yaitu di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disebut sebelumnya. Adanya aliran sungai Babatan di sepanjang ibu kota Kecamatan Pedamaran yang berseberangan langsung dengan Desa Cintajaya tersebut memungkinkan adanya kesamaan dalam menggunakan rumah rakit. Jadi ada persamaan pola kehidupan baik di Palembang maupun di wilayah Desa Cintajaya ini karena sama-sama berkehidupan di bantaran sungai. Selanjutnya, fungsi rumah rakit di Desa Cintajaya sendiri tidak jauh beda seperti yang ada di Palembang pada umumnya. Yang pertama sebagai tempat tinggal. Dalam hal ini tempat tinggal rumah rakit ini yang digunakan di Desa Cintajaya digunakan oleh para bangsawan Palembang yang merupakan pendatang di daerah tersebut. Dikatakan bangsawan karena rata-rata yang tinggal di rumah rakit merupakan asli Palembang asli yang memakai gelar Mas Agus ataupun Ki Agus dan sebagainya. Namun untuk gelar Raden hanya 1-2 orang saja. Selanjutnya sebagai tokoh, seperti halnya di Palembang, Sungai Babatan juga merupakan salah satu pusat transportasi dan juga aktivitas masyarakat di sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dibuat sebagai tokoh. Selanjutnya, ketiga,
pusat pembuatan kerupuk kemplang, seperti halnya orang-orang di Palembang. Orang-orang Palembang asli yang ada di Cintajaya, mereka juga merupakan pembuat atau pengrajin pembuatan kerupuk kemplang Palembang, khas Palembang tentunya. Ini berbeda dengan yang ada di asli Pedamaran yang berseberangan langsung dengan desa Cintajaya, di mana mereka bikin kerupuk, bikin kempangnya itu berbeda dengan yang ada di Palembang. Sedangkan yang Cintajaya persis sama kayak di Palembang yang kita temukan. Terus yang terakhir, sebagai penyimpanan getah karet. Kalau kita lihat secara geografis, desa Cintajaya ini di belakangnya itu kebanyakan adalah kebun karet. Maka dari itu dijadikan juga sebagai mata pencarian bangsawan Palembang tersebut, dan rumah rakit difungsikan sebagai penyimpanan getah karet, diletakkan di bawah rakitnya dengan tujuan agar lebih mengembang ketika dijual nanti. Melihat fungsi rumah rakit yang ada di desa Cintajaya demikian banyak, maka arsitektur rumah rakit harus bisa selaras dengan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, bentuk rumah rakit di Cintajaya cenderung lebih besar dan diberi tambahan balok kayu di bagian bawahnya. Ini dilihat cukup berbeda dengan rumah rakit yang ada di Palembang, di mana rumah rakit di desa Cintajaya ini lebih besar, terus juga sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa menopang beban yang jauh lebih berat. Selanjutnya, yaitu kemerosotan minat masyarakat terhadap rumah rakit. Faktor pertamanya berupa perubahan mata pencarian masyarakat yang kebanyakan tidak lagi bergantung pada fungsi rakit. Kedua, masalah perawatan rumah rakit yang mahal karena memerlukan bambu baru di setiap tahunnya. Ketiga, permasalahan sanitasi yang buruk karena semua aktivitas sanitasi masyarakat dilakukan di atas sungai Babatan sehingga kesulitan mendapatkan air bersih. Keempat, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan pelestarian budaya rumah rakit. Kelima, adanya pergeseran budaya dan modernisasi, pemakaian rumah rakit, rumah permanen atau bukan rumah panggung maupun rakit yang lebih praktis, rapi dan juga lebih ekonomis di zaman sekarang, sehingga hal-hal yang tadi demikian menggeser fungsi dari rumah rakit. Adapun dari rumusan dari latar belakang yang saya temukan tadi, saya menyimpulkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah rumah rakit di desa Cintajaya, Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini perlu dicari tahu bagaimana bisa bangsawan Palembang yang secara geografis tidak terlalu dekat dengan pusat kota Palembang, namun bisa menetap di sana bahkan sampai turun-temurun sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana arsitektur rumah rakit di desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena tadi kita mengetahui bahwa fungsi dari rumah rakit yang ada di Cintajaya ini lumayan lebih banyak daripada yang ada di Palembang. Tentu saja ini akan mempengaruhi arsitektur yang ada padanya, sehingga perlu untuk dikaji dan dicari tahu ke lapangan. Ketiga, bagaimana kehidupan masyarakat di tengah gerusan modernisasi di desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Modernisasi yang terjadi sekarang ini bukan hanya menggerus satu saja budaya, tentu saja ada banyak sekali budaya yang hampir punah karenanya. Maka dari itu, sebagai peneliti, kami perlu melakukan pengkajian mengenai rumah rakit ini dengan tujuan agar mengetahui bagaimana masyarakat bisa bertahan dan juga memberikan gambaran mengapa budaya rumah rakit ini harus terus dipertahankan, khususnya di desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian sama halnya dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui sejarah rumah rakit di desa Cintajaya. Yang kedua, untuk mengetahui arsitektur rumah rakit di desa Cintajaya. Dan terakhir, untuk mengetahui kehidupan masyarakat di tengah gerusan modernisasi di desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, adapun kegunaan dari penelitian. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menyokong bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam bidang sosial,
kebudayaan, dan arsitektur bagi masyarakat Sumatera Selatan, terutama Palembang dan khususnya masyarakat Desa Cintajaya. Lanjut, secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Hatta Palembang maupun peneliti lain yang akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai keberadaan serta perkembangan rumah rakit khas Palembang khususnya yang berada di Desa Cintajaya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian mengenai arsitektur rumah rakit sebelumnya diangkat oleh Anjuma Perkasa Jaya, sarjana teknik dalam penelitian tesis di jurusan S2 Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan judul Proporsi dalam Arsitektur Rumah Rakit Tradisional Palembang. Selanjutnya, penelitian tesis yang ditulis oleh Abdul Rahman dari Pasca Sarjana Institusi Seni Indonesia Surakarta yang ditulis pada tahun 2015 dalam judul Makna Simbolis Rumah Limas. Kemudian selanjutnya, selain penelitian tesis, penulis juga menemukan jurnal yang berkaitan dengan rumah rakit, yaitu tulisan dari Primadela, Iskandar, dan Ahmad Ardani dengan judul Rumah Rakit sebagai Penunjang Pariwisata Sungai Musi dari Fakultas Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari penelitian terdahulu yang penulis temukan ini diharapkan agar dapat menyokong juga dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada pun kerangka teori yang ada atau yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai dekonstruksi arsitektur oleh Jacques Derrida yang digambarkan dalam bagian berikut. Bagian di atas menggambarkan konsep perubahan sosial budaya dilihat dari suatu bangunan termasuk rumah rakit. Dekonstruksi adalah suatu pendekatan terhadap perancangan bangunan dengan melihat arsitektur dari segi fragmentasi yang pertama atau potongan, kemudian ada manipulasi struktur dan package atau eksterior, serta olahan bentuk-bentuk non-rectilinear atau yang tidak lurus atau tidak beraturan, yang mana keempat hal ini nanti akan dikaitkan dengan pergeseran budaya yang terjadi di Desa Cintajaya khususnya untuk bagian rumah rakit. Selanjutnya, dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan merupakan seperti biasa deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mengungkapkan suatu keadaan sosial tertentu dengan cara dideskripsikan secara benar serta berdasarkan teknik dan analisa data secara relevan. Terus selanjutnya, sumber datanya. Sumber data adalah dari asal data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer dari hasil wawancara yang dilakukan ke lokasi tempat keberadaan dari rumah rakit, yaitu di Desa Cintajaya. Kemudian selanjutnya, sumber sekundernya atau sumber kedua didapatkan dari buku-buku penunjang hasil pencarian peneliti mengenai rumah rakit di perpustakaan yang ada di Palembang, online maupun offline. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan seperti biasa, yang pertama, di bab pertama ada pendahuluan seperti yang saya bacakan tadi. Nanti yang kedua di bab 2 merupakan tinjauan tema penelitian. Selanjutnya di bab 3 akan ada pembahasan mengenai sejarah serta eksistensi kebudayaan dari rumah rakit Palembang. Kemudian yang keempat, problematika masyarakat Desa Cintajaya. Yang kelima, simpulan dan implikasi. Terakhir, kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu kebudayaan bangsawan Palembang di Desa Cintajaya yang banyak tergerus modernisasi hingga mengancam kekayaan budaya, termasuk segi arsitektur rumah rakit yang berbeda. Banyak faktor yang turut mendorong perubahan besar pada keberadaan rumah rakit. Maka dari itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan secuil upaya yang menyangkut pelestariannya agar tidak semakin digerus kemajuan dunia. Sampai di situ saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saudari Nispa Sila menyampaikan poin penting dari pembahasan ini. Sebelum saya serahkan kepada para penguji, ada beberapa
Pertanyaan pengantar yang mungkin dari saya atau catatan ya. Pertama, arsitektur rumah rakit. Saya ingin tahu dulu objeknya itu rumah rakit ya? Iya Pak. Di sana di Desa Cintajaya ini masih ada rumah rakit? Masih ada. Berapa banyak? Kalau jumlah pastinya kemarin belum sempat di ini Pak, di apa, tanyakan datanya, tapi yang pasti masih banyak. Cuman untuk dalam 10 tahun terakhir memang berkurang hari demi hari. Kemudian aktivitasnya masih seperti yang kamu gambarkan di sini? Masih ada aktivitas di sungai itu, maksud saya ada jual beli dan sebagainya. Saya ragu kalau itu masih ada. Kalau di Palembang nggak ada lagi kan? Iya, kalau di sana masih ada Pak. Masih jalan? Alhamdulillah. Baik, kemudian nah ini saya ingin mengingatkan saja nanti karena ini baru sifatnya proposal ya, tolong disentuh bagian ini sesuai dengan prodi kamu, program studi sejarah peradaban Islam. Islamnya kalau seperti ini saja Islamnya belum tersentuh. Jadi tolong itu disentuh lah ya, dibahas sedikit. Kemudian ada juga yang perlu saya garis bawahi, karena memang saya juga belum sempat terbaca ya, apakah ini memang sumbernya seperti saya juga ingin tahu, karena saya agak janggal ini ya, keterikatan Kota Palembang dengan air ini seperti dipaksakan maksud saya. Keterikatan Kota Palembang dengan air ini juga dilihat dari moto Kota Palembang yang sekarang, yaitu Palembang Kota Bari ini sudah lama, sekarang nggak lagi itu motonya kan, Palembang Darussalam Mas itu kan, Palembang Kota Bari. Kata Bari berasal dari kata bahari, merupakan gambaran dahulu kala. Nah ini tidak nyambung sebetulnya. Kata Bari ini kalau memang dikatakan gambaran dahulu kala memang iya, tapi dia tidak berasal dari kata bahari. Bari itu memang bahasa Palembang artinya lama. Ya, rumah Bari itu rumah lama, orang Bari orang lama. Jadi kalau dihubungkan dengan bahari ini yang dimaksud adalah laut, ya ini rasanya seperti yang katakan tadi, seolah dipaksakan. Karena dia air itu tidak identik dengan laut, sungai. Palembang itu bukan laut, itu nyebutnya saja laut tapi tidak ada laut, jadi tidak pas kalau sungai Musi itu disebut bahari, itu tidak nyambung. Itu maksud saya. Jadi ini tolong diinikan lagi, ditelisik lagi ya sumbernya atau interpretasinya, saya takutnya salah itu nanti. Kemudian terakhir saya agak tertarik juga dengan kesimpulan yang kamu sampaikan tadi. Ini kan sudah ada kesimpulan, penelitiannya sudah selesai artinya ini kan. Nah itu kesimpulan apa maksud saya? Apa kesimpulan penelitiannya atau kesimpulan? Susah kalau proposal sudah dapat kesimpulan itu yang saya ingin tanyakan juga. Kesimpulan dari yang saya paparkan tadi Pak. Ya coba dibikin lagi. Itu soalnya ada kesimpulan apa itu? Kesimpulan penelitian itu coba. Budaya Mangsana Palembang, Desa Cintajaya. Di sini nggak ada kan? Banyak tergerus organisasi hingga mengancam kekayaan budaya. Nah itu gimana kamu tulis itu? Ini sebenarnya saya ambil dari latar belakang Pak. Hah? Simpulan dari latar belakang? Oh, itu simpulan dari belakang. Maka dari itu melalui penelitian ini, oke. Ya jangan dibuat kesimpulan jadi bilang kesimpulan itu ya, penutup atau apa lah ya. Kesimpulan itu orang bingung, masa proposal sudah ada kesimpulan, penelitian sudah selesai. Baik, saya kira itu saja komentar dari saya. Kemudian kami silakan Bu namanya cukup utama untuk memberikan beberapa masukan atau catatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menua gitu ya, artinya kan sudah lama ada gitu ya, tapi belum tercerita di latar belakang seperti itu kan. Nah, istilah rumah rakyat ini kan nanti juga Pak Sawan banyak kajiannya ya, termasuk yang di ini juga di apa bantaran Sungai Musi mungkin ya Pak Sawan ya, disebut rumah rakyat. Nanti kan sampai di kan ada setting atau latar di belakangnya kenapa kok orang membuat rumah rakyat itu gitu. Nah ini belum ada kan di sini cerita-cerita tentang itu. Kemudian terus kalau ngomongkan latar belakang artinya di apa namanya objek kajian desain ini kan skupnya kecil gitu ya, betul nggak? Sedangkan kalau bahasan besarnya sebenarnya kalau ngomongkan rumah rakyat kan kayak puzzle ya, kemudian skup di Sumatera Selatan ini kemudian ada di mana saja. Mungkin untuk lingkup tesis ya, mungkin Pak Syawal nanti mungkin seandainya nanti kita jadi pembimbing gitu, mungkin masukannya salah satunya adalah skup ini terlalu kecil untuk di apa ya,
di analisis atau dideskripsikan atau dikonstruk gitu loh. Nah, konstruknya kan kalau mau dikaitkan dengan sejarah, artinya kan harus mundur ke belakang, ngomongkan muaranya, kapan ini dulu ada, kemudian kok di sana juga ada. Biasanya kesamaan suatu bentuk atau bisa material, bisa unsur budaya yang lain itu karena ada perpindahan ya, Pak Salah ya. Jadi nanti kaitan dengan teori sebenarnya juga kalau saya boleh ngasih masukan itu dinamikanya itu adalah nanti muara itu sejak kapan ada, kemudian kok di tempat lain juga ada. Ini sebenarnya masalahnya justru yang menarik itu umpamanya mengapa kok rumah rakyat sembaranya ada di ini itu menjadi sebuah pertanyaan. Nanti kalau pertanyaannya seperti ini, sejarah rumah rakit, terus ini jangan ala S1 gitu ya, ini sudah tesis S2. Jadi pertanyaannya harus pertanyaan yang kritis, analitis gitu, ya kan? Dan kegunaan teori itu membantu kita untuk membantu menganalisis permasalahan itu. Nah, teorinya bisa aja difusi kebudayaan. Kenapa kebudayaan itu bisa berpindah gitu? Kenapa kok orang bangun rumah rakyat di sana juga? Nah, yang saya tangkap tadi, apakah ada hubungan antara orang Palembang yang masyarakat yang bisa jadi yang membuat atau yang memiliki budaya ada rumah rakyat itu dengan desa yang di sini? Apakah ada, kalau dikaitkan historisnya kan kayak gitu, apakah ada sejarahnya? Kalau ada artinya harus dikonstruk, kemudian sejarahnya apa? Apakah perdagangan atau apa seperti itu? Nah ya, jangan ala arsitektur. Kalau yang saya baca ini kan masih ala ya mungkin inspirasinya dari tulisan orang yang kebetulan prodinya arsitek gitu. Anda nggak kesulitan karena Anda nggak belajar itu. Ya kalau di sini kan dari pertanyaan maupun teori apa yang di sini dikonstruksi itu susah ya sebenarnya. Itu nggak sulit nanti untuk itu. Anda ke kebudayaan aja. Saya sarankan mungkin ada tambahan dari Pak Sawah. Bisa saja kalau fenomena adalah perpindahan, artinya gini, Anda harus memetakan nanti rumah rakyat itu sebarannya di mana saja. Sehingga pertanyaan adalah kenapa kok ini bisa bersebar, menyebarnya karena apa? Itu difusi ya, persebaran itu. Ya kan seperti itu, karena kan apalagi Anda menambahkan kalau kajian sejarah itu kan ada batasan spasial temporal ya. Anda kan di sini ada data awal ya. Sejak kapan ini ada 1000 berapa? 800-an seperti Kalau itu ya? menurut, iya 1800-an kalau menurut narasumbernya. Masih ada rumah itu? Rumahnya banyak Bu, kalau rumah yang pertamanya sudah tidak ada lagi. Ya soal rumah yang paling tua tahun berapa? Rumah yang paling tua di situ, dia kan ini Bu, kalau rumah rakyat itu tidak terlalu lama bertahannya, jadi itu sering dibenerin juga, tapi kemarin belum ketemu sama yang enggak gini. Jadi kalau mau kaji tentang benda budaya ya, itu kan harus ada nilai historisnya. Makanya kan saya tanya nanti, tadi kan Pak Masyur juga menanyakan apa kaitannya dengan aspek sejarah peradaban Islamnya dengan konteks historis. Kan artinya material culture atau benda budaya ini kan harus benda yang mempunyai nilai historis, nilai sejarah gitu. Kalau itu bangunan-bangunan baru ya artinya mungkin objek bangunannya nggak dikonstruk tapi mungkin sejarah masyarakatnya atau gitu. Itu nilai historisnya di mana di sini. Nah ini yang perlu masih dipertanyakan juga. Karena nggak melihatkan gambar-gambarnya juga ya, saya nggak tergambar di Pedamaran tuh di mana tuh saya masih oke ya pokoknya yang daerah itu ya. Apa tuh yang tikar-tikar itu ya? Iya. Ya saya nggak tergambar itu. Tapi ada juga nggak ada referensi temuan awal namanya rumah yang paling tua tahun berapa, terus bentuknya seperti ini nggak? Ini masih mentah banget gitu loh dalam konteks untuk proposal belum apa ya? Menurut saya belum lengkap lah gitu. Dari daftar pusakanya juga masih sangat minim sekali untuk menyusun sebuah
tesis ya, artinya bacaannya belum banyak. Kemudian juga apa namanya? Jadi gini, latar belakang itu kan apa ya? Ada sebuah fenomena kegelisahan apa gitu loh. Nah, kegelisahannya itu indikatornya jelas. Kalau masukan saya ya, mungkin bisa saja kegelisahannya itu indikatornya itu tadi. Kalau mau mengkonstruk tentang rumah rakyat dalam konteks historis seperti itu ya, sebarannya di mana saja. Nah, konteks historisnya bagaimana, itu yang harus dicari. Artinya nanti tidak cukup hanya di desa ini aja. Anda harus belajar di daerah mana, di bentaman sungai-sungai yang ada di Sumatera Selatan itu, Batanghari 9 ini seperti itu. Nah, kenapa kok di sana ada rumah rakit? Kaitannya yang satu ini dengan ini apa? Itu mungkin sangat menarik untuk itu gitu. Kalau seperti ini kan seolah-olah Anda menjadi arsitek, kajian arsitektur gitu loh. Itu bukan kompetensi dalam program studi Anda gitu loh. Nah, sehingga nanti di latar belakang tuh agak panjang Anda nanti mau isinya itu adalah jadi tadi fenomena kegelisahan, sehingga pertanyaan itu jadi itu tadi salah satu contohnya, kenapa kok sebarannya ada di sini itu sudah suatu pertanyaan tuh, sehingga ada bisa dijawab. Nah, kayak gitu kan. Ini aja PDR judul kita bedah sedikit ya, judul Anda ini dari sisi penulisan penelitian yang bagus ya, yang kami dapat di BIT kemarin di Bandung. Jadi judulnya ada standar. Untuk membaca judul yang bagus itu dilihat dari P, persoalan. Nah, judul itu enggak persoalannya. Enggak ada persoalan di situ. Gimana baca judulnya? Apa persoalan di judul itu? Masalah. Enggak ada ya? Nah, coba Anda jelaskan coba kepada sidang. Kalau nggak ada ya kita harus membuat Anda mengubah judul. Apa persoalannya di judul? Pergeseran budayanya kok. Apa ada hubungan antara arsitektur dan rumah rakit dengan pergeseran budaya? Nggak ada ya. Dalam teori-teori penelitian terdahulu, rumah rakit ini justru tidak menggeser budaya, justru dia melahirkan budaya baru. Dia itu budaya Cina, kemudian naik ke atas darat 18-an, yang tadinya rumah rakit tumpah, lalu dia lama-lama ditinggali oleh ulu dan ilir, jadilah dia rumah rakit. Prosesnya itu kan sekitar 100 tahunan dari proses dia menjadi rumah rakit yang kita kenal di tahun, kalau penelitian saya 1932 ya. Mau di Palembang tuh 1932 baru ada rumah rakit yang ditumpangi digunakan untuk jualan juga. Baru rumah rakit terus ditempati wong itu tahun 80-an, bagus sekali. Ya seperti saya ya, John Titus itu bicara tentang sejarah rumah rakit, kemudian Hanafiya bicara tentang yang tinggal di rumah rakit. Abu Bakar dalam penelitiannya Ujat Emas di Kesultanan Palembang, dia melihat bahwa rumah rakit ini satu bentuk penolakan terhadap politik kolonial Belanda atau politik buku atau politik apartheid yang menciptakan kampung-kampung 2 ilir, 3 ilir gitu. Nah, rumah rakit adalah atau kampung Arab atau kampung kapital, dan rumah rakit adalah satu bentuk penolakan terkait klasterisasi. Nah, itu Abu Bakar dalam buku Ujan Emasnya itu. Jadi nggak ada, belakangan rumah rakit diteliti dari sisi arsitektur gitu kan. Gitu ya. Nah, rumah rakit tidak khas Palembang, banyak ya. Di Delhi juga ada, di Kalimantan ada rumah rakit. Ternyata dia tidak khas Palembang. Tetapi yang adalah itu rumah rakit atau rumah yang seperti rakit. Rumah rakit Pak ini. Itu ada panggungnya tapi.
di laut. Tidak ada Pak, ini air. Hah? Itu di atas saya. Lagi Iya, pasang itu Pak dia itu, lagi pasang banjir itu. Kalau Pasang besar, tidak cuma ada yang iya, Iya. itu kalau rumah rakyat nggak kayak gitu kan? Nah makanya Pak, ini apa rumah rakyat yang di Cintajaya ini memang cenderung Nah, enggak. Bukan rumah rakyat itu. rumah. ciri khas rumah rakyat ya. Ya. Dia ada tiang panjang untuk mengangkat kendali. Itu tidak ada tiang Ada panjang. Pak di belakang. Hah? Dan juga di kalau Iya, itu maksud Pak yang gambar itu tidak ada itu. Dia kalau setahu saya Pak, apa ke mayoritas ada yang di tiang, cuman mayoritas mereka nih kalau kita lihat di sini kan di belakangnya pohon. Jika di pohon Ada berapa rumah rakyat itu? rumah rakyatnya ini Kita sidang untuk menyampaikan acara dan hasil kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Ruang Monakasa, Fakultas Adat dan Hukum Darat Universitas Patah Palembang, telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada Nispa Gusela NIM 20304. Nilai hasil 70,25. Proposal tesis kami nyatakan layak menjadi tesis dan diajukan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai tanggal 2 September 2022. Berita acara ini dibuat dan ditanda